Haleluya, kita melanjutkan pengajaran ya. Kita akan memasuki ulangan pasal ke-12. Kita baca ayat 1 sampai ke-14 saja, tapi nanti saudara baca semua ya. Sehingga kita mengerti firman Tuhan. Ulangan 12 ayat 1 sampai 14 kita akan baca. Nanti seterusnya saudara baca di rumah. Kita akan baca bersama sebagaimana tertulis di depan ya, 3, 4. Inilah ketetapan-ketetapan dan peraturan yang harus hati-hati kamu lakukan di negeri yang telah Yahweh Elohim leluhurmu berikan kepadamu untuk memilikinya selama kami hidup di bumi. Kamu harus benar-benar memusnahkan semua tempat yang kesana bangsa-bangsa yang telah kamu taklukkan itu beribadah kepada ilah-ilah mereka. Di atas gunung-gunung yang tinggi, di atas bukit-bukit, dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Dan kamu harus merobohkan mesbah-mesbah mereka, menghancurkan tugu-tugu berhala mereka. Dan kamu harus membakarnya dengan api. Kamu harus meruntuhkan patung-patung ilah-ilah mereka. Dan kamu harus menghapuskan nama-nama mereka dari tempat itu. Janganlah kamu berbuat demikian kepada Yahweh Elohimmu. Sebaliknya ke tempat yang akan Yahweh Elohim pilih dari antara semua sukumu untuk menempatkan namanya di sana, yang kamu harus mencarinya untuk dia berdiam. Maka ke sanalah kamu harus masuk. Ke sanalah harus kamu bawa persembahan bakaranmu dan korban-korbanmu dan persepuluhan-persepuluhanmu, persembahan ujukan dari tanganmu dan persembahan-persembahan nasarmu, dan persembahan-persembahan sukarelamu, dan anak-anak sulung lembumu dan kambing dombamu. Kamu harus makan di sana di hadapan Yahweh Elohimmu dan bersukacita dalam segala usaha. Kamu dan seisi rumahmu bersama Yahweh Elohim yang telah memberkatimu. Janganlah kamu melakukan seperti semua yang kita lakukan di sini pada hari ini. Masing-masing semua yang benar menurut pandangannya sendiri. Sebab kamu sekarang belum sampai ke tempat perhentian dan kepada milik pusaka yang telah Yahweh Elohim berikan kepadamu. Kamu harus menyeberangi Yordan dan diam di negeri yang Yahweh Elohim mewariskan kepadamu. Dan dia akan mengaruniakan kepadamu perhentian dari semua musuhmu di sekelilingmu. Dan kamu akan hidup dengan aman. Nah, akan terjadi bahwa tempat yang Yahweh Elohim pilih untuk membuat namanya berdiam di sana. Ke sanalah harus kamu bawa semua yang aku perintahkan kepadamu. Persembahan-persembahan bakaranmu, korban-korbanmu, persepuluhan-persepuluhanmu, persembahan ujukan dari tanganmu, dan yang terpilih dari persembahan-persembahan nasarmu yang kamu nasarkan kepada Yahweh. Kamu harus bersukaria di hadapan Yahweh Elohimmu, dan anak-anak lelakimu dan anak-anak perempuanmu, budak-budakmu dan wanita-wanita pelayanmu, dan orang Lewi yang berada di dalam gerbang-gerbangmu. Karena bagi mereka tidak ada bagian atau milik pusaka bersamamu. Awasilah dirimu supaya jangan engkau buat persembahan-persembahan bakaranmu membubung di setiap tempat yang dapat engkau lihat. Namun di tempat yang akan Yahweh pilih di salah satu sukumu, di sanalah engkau harus membuat persembahan-persembahan bakaranmu membumbung, dan di tempat itulah engkau harus melakukan semua yang telah ku perintahkan. Haleluya, amin. Silakan duduk. Kita bersyukur ya, oleh kasih kemurahan Tuhan kita belajar ya. Terlebih waktunya sudah amat sangat dekat ya, amat sangat dekat ya. Nah, saya percaya itu adalah suatu kebenaran yang harus kita ingat
bahwa kita harus benar-benar siap, ya. Dari ayat-ayat firman yang tadi kita baca, ya, terjemahan Lukas, ya, dalam ayat 1, inilah ketetapan dan peraturan yang harus sungguh-sungguh kamu lakukan di negeri yang telah diberikan Yahweh Elohimmu, leluhurmu, kepadamu dan untuk diduduki selama kamu hidup di bumi, ya. Selama kita hidup di muka bumi ini, ingat, kita harus ingat selalu bahwa setelah manusia jatuh dalam dosa, ya, setelah manusia jatuh dalam dosa, otomatis dunia yang tadinya diberikan kepada manusia untuk dikuasai, tetapi karena manusianya kalah sama si setan, artinya semua yang menjadi milik manusia menjadi milik setan, ya, menjadi milik setan. Termasuk ya manusia di dalamnya, termasuk kita tadinya. Tetapi karena Tuhan berketetapan untuk menyelamatkan manusia yang telah diciptakan serupa dan segambar dengan Dia. Dia kan bikin skenario, ya, seperti saya katakan, Bapak Yahweh itu yang membuat skenario yang sangat luar biasa, ya. Cerita Bapak Yahweh ini yang coba kita mengerti, ya, coba kita mengerti dengan sungguh-sungguh, ya. Beberapa hari ini, khususnya tadi pagi, ya, sempat saya, ya, bukan melamun tapi sedang berpikir-pikir, ya. Karena senantiasa dikatakan bahwa waktu kedatangan Tuhan sudah sangat dekat, ya. Kita coba berpikir, ya. Ya, Tuhan langsung kasih beberapa ayat, ya. Selalu setelah saya pikir, ya, nggak jadi masalah sih kita singkapkan atau Tuhan melalui saya disingkapkan untuk membuat kita juga semakin berhati-hati, ya. Karena Tuhan itu setia sama firman-Nya. Ya, berkali-kali segala sesuatu itu kita boleh nafsirkan, tetapi harus ada ayatnya. Saya tanggap, ya, saudara boleh nafsir, tapi harus ada ayatnya. Karena pegangan itu pegangan kita adalah ayat firman Tuhan. Cara penafsiran kita mungkin bisa berbeda, ya, tetapi paling sedikit dengan penafsiran yang Tuhan berikan bagi masing-masing kita mempunyai gambaran yang sedikit lebih jelas tentang sejarahnya Bapak Yahweh, ya, His story, ceritanya Bapak Yahweh, ya. Sempat tadi karena tadi pagi saya pikir-pikir, ya. Ya, itulah cara Tuhan, ya. Seringkali ketika saya, ya, bukan ngelamun sih, ya, sedang baca-baca firman, terus terpikir beberapa ayat firman Tuhan, timbullah ayat-ayat ini, ya. Timbul ayat-ayat ini, kita harus memeditasinya, ya. Nah, nanti ini menjadi bahan juga untuk saudara meditasi di rumah. Karena ini berhubungan dengan kedatangan Tuhan. Kedatangan Tuhan. Ya, saya tidak bernubuat, hanya dari apa yang tadi pagi ya, lagi di sini, kan saya nginep di sini. Ya, terlintas itu semua ayat-ayat. Terus saya berpikir mungkin saja, ya. Karena segala sesuatu kan ketika kita berdiam diri, ya, ada aja ayat-ayat firman Tuhan yang tiba-tiba ya keluar aja begitu, ya. Kita lihat, kita mulai dulu dari Kejadian pasal ke-6. Ayat-ayat ini sudah sering kita baca, ya. Kejadian pasal 6 ayat ketiga. Dan Yahweh berfirman, rohku
tidak untuk selamanya akan berperkara dengan manusia, yang juga di dalamnya dia itu daging. Tetapi hari-harinya akan menjadi 120 tahun. Kita sudah belajar. Manusia itu dikatakan hidup kalau ada roh Bapa Yahweh di sana. Masih ingat ya? Kan baru-baru kita belajar kan? Kalau ada roh Bapa Yahweh di dalam orang itu, ya dia hidup. Nah, tapi kalau roh itu diambil, ya dia mati. Ya. Kita lihat lagi dalam Mazmur 104. Jadi ayat-ayat ini sempat tadi keluar. Jadi ya saya utarakan. Saya tidak tahu. Ya bisa aja ini memang suatu hal yang untuk membuat kita harus semakin berjaga-jaga. Karena seringkali dari tempat ini dinyatakan waktunya sudah sangat dekat. Ya. Apabila engkau menyembunyikan wajahmu, mereka akan dibuat menderita. Perhatikan ayat ini. Apabila engkau mengumpulkan roh mereka, mereka mati dan mereka kembali menjadi debu. Ya, ini untuk gambaran bahwa kejadian tadi, kejadian pasal 6, ya, itu bukan berbicara tentang umur manusia pada zaman itu. Karena pada zaman itu zaman Nuh. Nuh itu umurnya berapa? 900 kan? 900 berapa? 950 tahun kalau saya nggak salah ingat ya. Jadi kalau dibilang itu umur Nuh, bukan. Kan dibilang 120 kan. Rohku tidak akan selamanya ada pada manusia. Artinya manusia yang dia bicarakan. Ya. Tetapi kalau dikatakan manusia zaman itu zaman Nuh. Nuh itu umurnya 900 lebih. Jadi pasti bukan umur manusia yang dia bicarakan. Umur manusia ya. Kemudian ya saya kan bergumul juga. Apa sih maksudnya? Karena ya tadi pagi soalnya saya pikir apa sih Tuhan? Ya kalau memang ini satu bahan supaya kita juga semakin berjaga-jaga karena ini tentang kedatangan Tuhan. Ya. Nah saya percaya sebagaimana yang pernah disingkapkan 120 tahun yang dikatakan kejadian pasal 6 tadi. Itu adalah umur manusia setelah mereka jatuh dalam dosa. Saya tanggap. Setelah jatuh dalam dosa, ya ingat ya, waktu itu dimulai setelah manusia jatuh dalam dosa. Sebelumnya kekal. Ya. Karena itu kita berusaha mencari berapa sih umurnya si Adam sebenarnya. Ya. Semua itu ada kaitan dengan apa yang kita lihat di sini. Ya. Kita lihat dalam kitab Keluaran. Ini semua ayat-ayat sudah diajar ya, karena itu ya tapi ya karena ya itu tiba-tiba terbayangkan ya kita lihat bagaimana Tuhan bekerja. Kita lihat dalam Keluaran pasal ke-12 ayat ketiga ya. Berbicara kepada seluruh jemaat Israel dengan mengatakan pada hari ke-10 dalam bulan ini setiap suami harus mengambil seekor kambing domba bagi mereka. Menurut keluarga lukur seekor kambing domba untuk setiap keluarga. Kemudian kita lengkap ayat ke-6. Tadi disuruh siapin domba ya. Ayat ke-6, haruslah dia domba tadi yang disiapin hari ke-10 ya, harus menjadi seperti simpanan bagi kamu sampai hari ke-14. Dari sini seperti yang pernah disingkapkan, ini berbicara tentang hari ke-10, penafsiran yang saya tafsirkan. Hari ke-10 itulah jatuhnya Adam ke dalam dosa. Saya tangkap. Dia diciptakan pada hari ke-6. Ya. Hari ke-7, hari ke-8, hari ke-9, hari ke-10. 5 hari, 5.000 tahun. Setelah 5.000 tahun, dia jatuh. Saya tangkap. Ya. Kita lihat. Ya.
Karena waktu dia jatuh belum ada korban. Ya, itulah yang saya katakan. Waktu Adam dan Hawa setelah jatuh dalam dosa, Tuhan bilang usir mereka dari Taman Eden supaya mereka jangan makan buah, ya, pohon kehidupan. Kenapa Tuhan larang? Karena mereka tidak minta ampun dosa. Nggak ada ayatnya yang menyatakan Adam dan Hawa menyesal kemudian minta ampun dosa. Karena tidak ada pengakuan dosa, mereka tidak boleh makan buah kehidupan, yaitu sebenarnya firman, sebenarnya Yeshua. Saya tanggap, akhirnya mereka diusir. Ya. Dan itu baru disingkapkan ketika zamannya Moshe. Kita harus bertanya, kenapa domba itu disiapkan hari ke-10? Kenapa enggak hari pertama aja? Dari situ kita harus dengan hikmat Tuhan menafsirkan, atau saya menafsirkan, bahwa hari ke-10 itulah sesungguhnya Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Jadi di situ kita melihat kalau dia dicipta hari ke-6, hari ke-7, hari ke-8, hari ke-9, hari ke-10, umurnya 5.000 tahun lebih. Kan dia hidup setelah dia jatuh dalam dosa, umurnya 930. Jadi paling sedikit umur Adam itu yang sesungguhnya setelah dia diciptakan 5.000 lebih, hampir 6.000 tahun. Ya. Nah, kita lihat di sini. Ya, cara Tuhan. Ya. Tuhan bilang jatuhnya hari ke-10, tapi nanti dipotongnya hari ke-14. Ya. Jarak antara Adam sama Yeshua 4.000 tahun. 4 hari. Saya tanggap 4 hari. Ya. Nah, ini kaitan-kaitannya dengan yang kejadian tadi itu. Ya. Artinya antara Adam sampai ke Yeshua itu saja sudah 4.000 tahun. Dari Yeshua sampai ke kita berapa? 2.000 tahun. Sampai sekarang ini 2026 tahun. Walaupun ada sedikit pergeseran tahun ya, berdasarkan ya manusia kan hitung-hitung. Ya. Sebenarnya sudah lebih dari, ya ada yang mengatakan ya beberapa tahun bergeser. Cuman ya patokan kita lah. Kita ini 2026 hidupnya. Ya. Loh, terus apa yang tadi ya yang saya tafsirkan? Ya. Yang saya tafsirkan. Ketika Bapak Abraham jatuh dalam dosa, dikatakan oleh firman Tuhan, kita lihat Kejadian pasal ke-15. Ya, semua ayat ini pernah disingkapkan. Kemudian tadi pagi sih, tiba-tiba muncul aja gitu. Terus saya pikir-pikir, mungkin saja, ya mungkin saja. Ya. Kita lihat. Kejadian 15 ayat ke-13. Dia berfirman kepada Abraham, ketahuilah dengan sungguh-sungguh bahwa banimu akan menjadi pengembara di negeri yang bukan kepunyaannya, dan mereka akan melayani bangsa itu. Sebaliknya, bangsa itu akan memperbudak mereka selama 400 tahun. Karena dosa leluhur, karena dosa Abraham, keturunannya menjadi budak 400 tahun. Saya tanggap. Ya. Tetapi kenyataannya dalam kitab Keluaran pasal ke berapa itu? Keluaran pasal ke 12. Kita lihat ayat ke-40. Dan lama Bani Yesaya berdiam ketika mereka tinggal di Mesir adalah 430 tahun. Udah bisa dapat gambaran belum? Ya. Menjadi budak berdasarkan firman Tuhan 400 tahun.
Tetapi kenyataan membuktikan bangsa ini ada di Mesir 430 tahun. Berbicara Mesir, berbicara perbudakan. Ya. Lah berbicara kejadian tadi, manusia selama 6.000 tahun menjadi budaknya setan atau tawanan setan. Bisa tanggap? Terus apa kaitannya dengan ini? Lah kalau kita berhitung dengan kejadian pasal 6 tadi, sekarang ini sesungguhnya kalau kita tafsirkan, anggaplah tanggalan-tanggalan itu benar atau tahun-tahun itu benar. Karena dari Adam sampai Yesus itu 4.000 tahun, pasti benar kan? Yesus sampai ke kita itu sudah 2026. Lah tiba-tiba terbayang Tuhan kasih ingat ini. Ya saya tidak bernubuat, tapi karena Tuhan kasih ingat ini. Dan seringkali kita waktunya sudah sangat dekat, sangat dekat, sangat dekat. Sesungguhnya kalau kita mau bikin persamaan-persamaan. Jadi budak 400 tahun, tapi keluarnya 430 tahun. Jadi dalam kuasa si jahat selama 6.000 tahun, nanti masanya itu sampai kalau boleh dikatakan ya 6.030 tahun. Sekarang ini 2026. Bisa tanggap? Bukan saya katakan pasti 2030, tapi bisa aja gitu. Melihat kondisi-kondisi sekarang. Ya. Karena kalau kita bilang, kalau saya katakan atau saya tafsir 2030 dia datang, itu sudah memasuki satu generasi 100 tahun. Bisa tanggap? Karena satu generasi yang 100 tahun itu, dia itu harus paling sedikit 2028. Ya, Mei 15 ke atas. Kalau Mei 15 ke bawah atau 14 ke bawah, itu masih pakai satu generasi 80 tahun. Yang banyak di seluruh dunia, makanya itu. Berdasarkan Mazmur 90. Umur kita, umur manusia 70, kalau kuat 80, itu umur, itu bukan generasi. Dan Tuhan sudah menyingkapkan kepada kita bahwa generasi berdasarkan firman Tuhan itu adalah satu generasi 100 tahun. Kita bisa buktikan berdasarkan data umur, ya, Nuh itu generasi ke-10 dari Adam ke Nuh 1000 tahun. Tapi kalau kita ngitungnya sampai Abraham 20 generasi 2000 tahun. 2000 dibagi 20 100 tahun. Ya. Dan ya itulah ya bagian dari cara Tuhan untuk menyingkapkannya kepada kita anak-anak Tuhan. Dan Yeshua sendiri juga sudah menyatakan generasi ini, generasi yang dari tahun 4 ketika pohon ara bertunas, ya tahun 48, berbicara pohon ara, berbicara bangsa Israel. Generasi ini jadi tahun 48 ditambah 100, ya 2048. Mereka harus lihat. Tetapi berdasarkan apa yang tadi dikatakan, ya, atau yang saya tafsirkan, batas waktu yang dikatakan Yeshua kedatangan menurut tafsiran saya harus berkisar 15 Mei 2028 ke atas. Ya, karena 14 Mei 2028 itu masih pakai satu generasi 80 tahun. Tapi karena perhitungan kita satu generasi itu 100 tahun, baik dari umur
Adam sampai Abraham 2000 tahun, 20 generasi, maupun dari yang 400 tahun tadi jadi budak, generasi yang keempat akan kembali. 400 dibagi 4. Satu generasi 100 tahun. Kita sudah belajar dari kitab 1 Tawari, ya, dari keturunan Lewi, terus kemudian anaknya, terus cucunya, turunan keempat Moshe. Jadi genap bahwa memang generasi yang keempat, generasi Moshe, bangsa ini keluar dari perbudakan. Jadi satu generasi dengan 2 bukti, bahkan 3 bukti, karena Adam sampai Nuh, Adam sampai Abraham tetap 100 tahun. Ditambah dari Kejadian 15, 400 dibagi 4, 100 tahun. Dan ditambah lagi dengan apa yang tadi saya katakan. Karena Tuhan berkata, manusia, rohku tidak selamanya ada pada manusia, tetapi hanya 120 tahun saja. Ya, 120 dikali 120 tahun Yobel, 120 dikali 50, 6.000 tahun. Ini udah 6.000 tahun lebih. Tetapi berdasarkan keluaran ini, tiba-tiba keluarlah tadi pagi. Apakah 2030? Waktu kedatangan Tuhan. Seperti yang seringkali disingkapkan di tempat ini. Bukan masalah kedatangannya. Masalahnya apakah kita siap. Saya tanggap. Apakah kita siap? Ya. Kan banyak orang, waktunya kedatangan. Tapi kebanyakan memang 80 tahun. Ya, kalau saudara ya, saya tahu dari media-media kan, 80 tahun nggak bisa. Kalau 80 tahun dia ngambil dari kitab Mazmur 90 itu umur. Jadi saya berani katakan itu salah. Karena itu bukan generasi. Tapi masalahnya memang kita, ya Tuhan kasih tahu, saya percaya dengan apa yang tertulis, Tuhan beritahukan kita satu generasi 100 tahun. Masalahnya kita siap apa enggak? Ya masih ada waktu yang Tuhan berikan, ya kalau Tuhan kasih umur panjang. Paling sedikit kita menanti 15 Mei tahun 28 ke atas, kalau Tuhan masih berikan kita kehidupan, hiduplah dengan sungguh-sungguh. Terus menerus membiarkan firman Tuhan membersihkan tubuh roh dan jiwa kita. Sehingga apa yang dikatakan seperti yang minggu lalu diberitakan, tubuh roh dan jiwa kita ketika dia datang, didapati tidak bercacat celah. Karena itu terus menerus diingatkan bagi saudara dan saya ayat-ayat firman Tuhan tadi. Ya. Jelas dikatakan, kamu harus sungguh-sungguh, ya, hidup dan berjalan di dalam ketetapan dan aturan yang Tuhan sudah tetapkan. Kan ketetapan Tuhan. Ketetapan Tuhan menyatakan Kejadian pasal 6 tadi, rohku tidak selamanya ada pada. Itu ketetapan Tuhan. Karena Torah itu adalah aturan perintah ketetapan. Tuhan bilang aku tetapkan hanya 120 tahun. Di sinilah kita melihat bahwa Tuhan itu setia kepada firman-Nya. Ini sudah 2000 tahun yang lebih. Kan kalau kita hitung 6000 kan dari Kejadian pasal 6 tadi. Kan sudah 6000. Kok belum? Loh, tiba-tiba keluar keluaran tadi. 430 tahun. Baru Tuhan membebaskan umatnya. Nah, kita sudah belajar memang 400 tahun dia diperbudak. Tetapi sejak masa si Yakub masuk, anaknya masih memerintah. Saya tanggap. Jadi ya anaknya, waktu zaman anaknya kan belum jadi budak. Tetapi perbudakan itu 400 tahun. Dan kita melihat ya, saya menafsirkan dari apa yang Tuhan ya boleh nyatakan. Tadi pagi ya bisa aja kedatangannya itu. Kalau benar dia datang 2030, memang itu termasuk dalam golongan satu generasi 100 tahun. Hanya masalahnya apakah kita siap.
ketetapan Tuhan, kata Kejadian 6, rohku hanya 120 tahun. Itu Tuhan tetapkan. Dan Tuhan tidak berubah. Ya. Karena itu kita yang boleh memperoleh kasih karunia Tuhan. Dengan berbagai macam apa yang berkenan Tuhan singkapkan. Ya, bukan saja apa yang Tuhan tetapkan, bahwa manusia, roh Tuhan hanya ada pada manusia 120 tahun. Tuhan juga menetapkan, engkau harus beribadah kepada Bapa Yahweh. Selama engkau hidup di muka bumi ini, terlebih dunia ini dikuasai oleh si jahat. Kata firman Tuhan yang tadi kita baca secara menyeluruh, ya, Tuhan mau ingatkan dimanapun engkau berada. Ya kan firman tadi Tuhan jelaskan. Dimanapun engkau dan saya berada, hancurkan semua kuasa-kuasa yang ada di tempat itu. Loh, karena dunia ini kan dikuasai oleh si jahat. Saya tangkap. Jadi kalau engkau tinggal di suatu tempat atau engkau jalan-jalan kemana-mana, loh, kan kita Efesus pasal ke berapa itu? Pasal ke-5 kita lihat, ya. Segala sesuatu harus ada yang kita ingat. Efesus pasal 6 ayat ke-12. Sebab bagi kita pertarungan itu bukanlah melawan darah dan daging. Perhatikan, melawan apa? Penguasa-penguasa, otoritas-otoritas, penghulu-penghulu dunia. Kan dunia ini dikuasai oleh si jahat. Jadi kemanapun kita pergi dan dimanapun kita bertempat tinggal, baik di rumah kita pribadi atau kita mungkin jalan-jalan, ingat apa yang dikatakan tadi. Ya. Nah, kita ya katakanlah, bukan kita menafsirkan, tetapi banyak kejadian. Kalau ada suatu proyek, kebiasaan atau tradisi di negara kita, biasanya ada tumbalnya kan. Taruhlah apa mungkin kepala sapi. Loh, itu kan tumbal kepada sesuatu yang mereka percaya penguasa di situ. Nah, kita nggak tahu. Tetapi dari ayat ini Tuhan mau mengingatkan kepada saudara dan saya. Ya katakanlah kita jalan-jalan nginep di hotel. Apalagi ini mau liburan kan, nginep di hotel. Loh, waktu mau dibangun hotel ini kan ada kepala sapi, kepala babi, ada katakanlah di daerah-daerah. Saudara sekalian, kalau orang bangun rumah pakai bendera, ada pisang, ada daun apa namanya kelapa, ingat nggak? Itu buat apa? Buat sesembahan. Dimanapun setan disembah, dia akan bertahta di situ. Saya tangkap. Lalu kita sebagai orang pilihan Tuhan, anak Tuhan, dia sudah peringatkan. Ada otoritas-otoritas yang mungkin memang kita tidak tahu karena kemungkinan waktu proyek itu dibangun. Lalu kita kan gak lihat mereka mempersembahkan sesuatu untuk apa yang dia percaya. Bahwa daerah itu dikuasai oleh suatu kuasa-kuasa yang mereka percaya. Mereka mempersembahkan sesuatu. Loh kalau di situ pernah ada sesembahan lain, Tuhan bilang, kan tadi bersihkan. Termasuk kalau kita jalan-jalan masuk ke hotel, jangan main tidur aja, doain dulu. Doain dulu. Ya. Jangan nanti udah tidur baru ada si unyil masuk, baru ketakutan. Lo salah sendiri kan. Tuhan kan tadi bilang ayat-ayat tadi kan. Kalau engkau masuk suatu daerah, bersihkan dahulu daerah itu.
semua kuasa-kuasa kegelapan, semua patung Asyera apapun yang disembah di daerah itu yang mungkin kita tidak melihat waktu tempat itu menjadi tempat sesembahan orang lain. Kita kan nggak lihat. Tetapi Tuhan mengajarkan kepada saudara dan saya, ya berdoa. Engkau diberi kuasa. Ya, diberi kuasa. Roh yang ada di dalam saudara dan saya ada tertulis. Lebih besar daripada roh yang ada di dunia. Tetapi yang menjadi masalah seringkali kita lupa. Karena pengen senang-senang. Ya, mungkin ya kan ini mau liburan nih. Masuk hotel, ya nggak masalah. Tapi ingat, itu kan ada penunggunya. Kenapa ada penunggunya? Loh karena dia dulu disembah di situ. Karena hotel ataupun ya gedung apapun, ya kita harus, ya bukan sesuatu hal yang disembunyikan, tetapi kenyataan kan membuktikan seperti itu. Ada sesuatu. Ya memang dulu kita pernah melayani orang kan. Dia bangun rumah. Ya dia sering diganggu. Saya sih tanya terus terang, Pak, waktu dibangun ini ada itu enggak, Pak? Ya sesembahan biasanya di atas kan? Ada, Pak, masih ada. Ya itu dibuang. Lah itu kan sesembahan kepada ilah yang lain. Bapak ya berfirman, jangan ada padamu ilah lain di hadapan hadiratku. Aku ini Tuhan yang cemburuan. Loh, jangan lupa 10 perintah itu. Ya, terlebih waktunya sudah semakin dekat. Semakin dekat setan semakin gencar. Mencari sebanyak mungkin. Kan firman Tuhan bilang. Si naga itu berusaha menyeret sepertiga bintang-bintang. Namanya bintang. Adalah orang pilihan. Masih ingat gak itu? Kan ayat firman Tuhan itu. Dia menyeret sepertiga bintang-bintang. Berbicara bintang. Itu adalah. Ya, berbicara bintang, berbicara manusia. Ketika Yeshua mau lahir, ada bintang. Ya, di dalam kitab Wahyu menyatakan 7 gereja juga ada 7 bintang. Berbicara bintang, berbicara orang-orang yang diurapi Tuhan, kuasa Tuhan. Ya, kita lihat dalam Wahyu pasal ke 12 ayat ke-3 dan ke-4. Dan terlihatlah suatu tanda lain di langit, dan lihatlah seekor naga merah besar yang mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Perhatikan ayat 4. Dan ekornya apa? Menyeret sepertiga bintang-bintang di langit, dan dia melemparkan ke bumi. Ya, bintang-bintang adalah umat Tuhan. Ya, seharusnya kan kita ini berdasarkan firman Tuhan. Saudara dibentuk oleh firman Tuhan supaya kita menjadi seperti bintang-bintang ya di langit. Kita lihat Filipi pasal 2, cuman ayat ini mungkin beda. Ayat ke-15, kita baca dulu ayat 15, nanti saya baca terjemahan Lukas. Filipi 2 ayat 15, supaya kamu menjadi tak bercela dan tak tercemar, sebagai anak-anak Elohim yang tanpa salah di tengah-tengah generasi yang bengkok dan yang telah disesatkan, yang di antara mereka kamu dibuat bersinar bagaikan cahaya-cahaya di dunia. Coba kita lihat terjemah Elai dulu. Supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoda sebagai anak-anak Tuhan yang tidak bercela di tengah-tengah orang yang jahat dan sesat ini,
sehingga kamu percaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Ya, dalam terjemahan Lukas, supaya kamu tidak bernoda dan tidak cemar sebagai anak-anak Elohim yang tidak bercela di tengah-tengah generasi yang bengkok dan sesat ini, sehingga kamu dapat percaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Ya, saudara dan saya adalah bintang-bintang di tengah dunia yang gelap. Walaupun dalam kenyataan di tengah dunia yang gelap, terangnya bintang itu ya hanya tidak seperti matahari. Ya, tidak seperti matahari. Tetapi menjadi perhatian di tengah kegelapan. Ya, dulu waktu saya masih di laut, kerja di laut kan. Ya. Ya, teman-teman, ya sekarang sih mungkin nggak boleh lagi. Di sana nama ada istilahnya flare ya. Flare itu kalau saudara suka lihat bapaknya jalan dari sini lewat apa namanya pantai utara, ya. Kadang-kadang di laut lihat khususnya malam, kalau siang nggak begitu kelihatan, ya. Suka ngelihat api gitu. Nah, itu namanya flare-nya. Artinya sisa gas. Sisa gas itu harus dibakar. Ya, kalau dia nggak dibakar itu bisa membunuh orang. Karena itu dia dibakar. Nah, biasanya kalau dulu itu di bawahnya banyak nelayan mancing ikan di situ. Ya, dan ikan itu memang tertarik dengan sinar terang. Lah itulah gambaran saudara dan saya yang harusnya menjadi bintang-bintang. Karena Tuhan membentuk saudara dan saya supaya kita menjadi bintang-bintang, kata Filipi tadi, untuk menarik jiwa-jiwa yang ada di dalam kegelapan. Ikan berbicara jiwa, ditarik datang kepada Tuhan melalui saudara dan saya. Tetapi kita ini harus benar-benar menjadi contoh. Karena itu dimanapun saudara dan ditempatkan di muka bumi ini, kita ditempatkan di muka bumi ini, ya harus ngerti bahwa dunia ini dikuasai oleh si jahat. Kemanapun kau pergi, bungkuslah diri kita dengan darah yang kudus, dengan kuasa Bapa Yahweh. Sehingga penguasa-penguasa dunia seperti apa yang dikatakan Efesus tadi, ya, dia tidak akan bisa menjamah kita. Ingat ya, seringkali yang diingatkan dari tempat ini. Ayub, kata firman Tuhan, adalah orang yang benar, orang yang saleh, orang yang takut akan Tuhan. Ya. Karena dia takut akan Tuhan, dia saleh dalam pandangan Tuhan. Tanpa dia minta, dia dipagari oleh Tuhan. Bukan saja dia, tetapi juga keluarga besarnya dan semua yang dia miliki. Itu bukan hanya cerita begitu aja ya. Jadi kalau saudara berdoa, ada tertulis, Tuhan sebagaimana engkau memagari Ayub, memagari keluarganya, memagari semua apa yang dipercayakan Tuhan kepada Ayub, aku mohon jadilah hal itu kepadaku. Saya tanggap. Itu bukan asal doa. Karena hidup Ayub itu hidup benar. Dia tanpa diminta, Tuhan pagari. Dia nggak tahu kalau dia dipagari. Tapi setan lihat. Karena itu dia ngomong. Setan kan ngomong. Engkau memagari dia sehingga aku nggak bisa jamah dia. Bisa ditangkap. Lo cerita-cerita seperti ini kita flashback kepada si Adam dan Hawa. Kalau Adam dan Hawa itu hidup benar, saleh, sama seperti Ayub, dia pasti dipagari. Saya tanggap. Tetapi kok Adam dan Hawa di Taman Eden bisa ketipu. Nah, banyak orang kan nggak tahu kenapa itu. Kenapa setan bisa masuk?
Kan Taman Eden dijaga oleh Tuhan. Lalu kita harus lihat, kalau orang itu hidup benar, dia pasti dipagari oleh Tuhan. Tetapi kenapa Adam dan Hawa bisa ditipu sama setan? Kan ada sebabnya. Kita cari sebabnya. Itulah kemurahan Tuhan. Karena tidak ada tertulis ayat firman Tuhan bahwa ada celah yang dibuat oleh Adam dan Hawa. Enggak kan, kalau ditanya orang, saudara tanya orang Kristen, Adam dan Hawa itu kenapa bisa, dosa apa yang dia buat? Yang dikatakan itu jatuh dia makan buah. Bukan itu dosa yang pertama. Ya. Firman Tuhan dikatakan melalui rasul yang sangat dikasihi. Dosa adalah pelanggaran terhadap Torah. Torah yang pertama, aturan perintah ketetapan yang pertama. Ketika manusia diciptakan oleh Tuhan, perintah Tuhan, beranak cuculah. Bertambah banyak, kuasai dunia ini. Seperti yang tadi dikatakan, 5.000 tahun belum punya anak. 5.000 tahun belum punya anak. Memang tidak diceritakan Tuhan marah, nggak ada ayatnya kan. Karena semua itu rahasia. Tetapi apa yang dikatakan dalam Matius 10 ayat 26. Pada waktunya tidak ada yang tertutup, yang tidak dibuka. Coba kita lihat. Matius 10 ayat 26. Oleh karena itu janganlah kamu takut akan mereka. Perhatikan ayat ini. Sebab tidak ada satupun yang tertutup yang tidak akan disikapkan. Dan yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Kalau kita mencari, menggali dan menggali harta yang terpendam. Kita nggak tahu, karena namanya harta terpendam kan nggak tahu tempatnya. Tapi apabila kita tekun mencari. Ada tertulis, orang yang mencari akan mendapatkan. Oleh kasih kemurahan Tuhan kita disingkapkan. Ya. Kenapa Adam dan Hawa bisa tertipu? Karena ada dosa. Mereka melanggar Torah. Tidak atau belum mau punya anak. 5.000 tahun. Akhirnya. Sama seperti cerita Ayub. Engkau pagari dia. Kan setan ngomong gitu. Sama Bapak ya. Engkau pagari dia. Karena Tuhan izinkan. Pagarnya dicabut. Setan bisa masuk. Adam dan Hawa juga di Taman Eden dipagari, tetapi karena ada dosa, pasti terjadi komunikasi antara Bapa Yahweh dengan setan. Setan bujukkan Tuhan, udah 5.000 tahun gak punya anak. Mereka berontak ke firman-Mu. Kan gak ada ayat itu. Ya, saya tafsir aja. Karena setan bisa ngomong sama Bapa Yahweh. Karena setan ini pendakwa, kata Wahyu kan. Dia dakwa siang dan malam. Dia dakwa si Adam dan Hawa. Tuhan sudah 5.000 tahun gak punya anak. Di mana ini? Ya Tuhan marah. Sebagaimana Tuhan angkat pagar dari Ayub. Tuhan angkat pagar dari Taman Eden. Setan diizinkan masuk. Karena itu kitab Yeskiel menyatakan. Engkau pernah ada di Taman Eden. Setan diberi kesempatan. Sama seperti Tuhan memberi kesempatan kepada setan untuk mencobai Ayub. Demikian juga Hawa dan Adam. Ya, karena memberontak terhadap firman. Berontak terhadap Torah. Akhirnya mereka jatuh. Karena jatuh. Ya, kalau saya boleh katakan. Ya, kan firman Tuhan katakan. Ya, bahwa ya kalau boleh dikatakan di sini, kita lihat ya dari kejadian pasal 6 tadi kita lihat. Kita lihat ayat ketiga tadi. Kita melihat di sini ya Tuhan marah.
akhirnya Tuhan tidak mau selamanya memberikan rohnya. Ya, dalam beberapa ayat dikatakan Tuhan menyesal. Tapi ya itu kan bagian skenario dari Tuhan. Ya, dan saudara dan saya adalah bagian daripada orang-orang yang ada terlibat di dalam skenarionya Tuhan. Kita mengucap syukur Tuhan mau menyingkapkan kepada saudara dan saya. Ya. Ketika kita hidup di muka bumi ini, kita diberikan tempat untuk kita melaksanakan ibadah. Nah, Tuhan itu cemburuan. Ya, Tuhan itu cemburuan. Bagi bangsa Israel ditetapkan Tuhan. Yerusalem adalah tempat di mana tabut Tuhan diletakkan dan itu menjadi tempat di mana bangsa Israel harus beribadah kepada Tuhan, ya, di Yerusalem, ya. Jadi ya itu kan ketetapan Tuhan. Tuhan sudah menetapkan bahwa Yerusalem adalah tempat di mana bait suci didirikan. Karena itu di Yerusalemlah orang pilihan Tuhan, anak sulung Tuhan harus pergi beribadah. Ya. Tetapi kita melihat di sini cara Tuhan yang luar biasa. Ya. Tuhan itu setia kepada firman-Nya. Dari banyak cerita yang tertulis, ketika bangsa ini meminta raja, Tuhan angkat si Saul. Ya. Tuhan katakan kepada Saul melalui Samuel, sebenarnya Tuhan mau mendirikan kerajaan untukmu selamanya. Tetapi karena engkau memberontak terhadap firman Tuhan, maka Tuhan sudah memilih gantimu. Luar biasa. Tapi Tuhan berikan kesempatan 40 tahun. Saul memerintah. Setelah genap 40 tahun. Baru diganti dengan si Daud. Ingat ya, dalam 40 tahun. Si Saul ini dapat dikatakan tidak pernah bertanya atau datang ke bait suci untuk menanyakan pesan-pesan Tuhan. Biasanya para raja selalu berhubungan dengan para imam untuk menanyakan segala sesuatu dari Tuhan. Selama 40 tahun dia memerintah sebagai raja. Dia tidak pernah datang untuk meminta petunjuk Tuhan. Ya. Walaupun dia memang berdasarkan firman Tuhan yang pernah kita pelajari, dia masih sering memberikan persembahan untuk bait suci. Tapi dia sendiri tidak pernah datang untuk meminta petunjuk Tuhan. Ya. Dan ketika dia jelas-jelas memberontak kepada Tuhan, melawan firman-Nya, melanggar perintahnya, aturan ketetapan Tuhan, tidak ada ayat yang menyatakan dia merendahkan diri, dia minta ampun. Tidak ada. Tidak ada ayatnya. Karena itu Tuhan menyingkirkan dia. Pemberontakan terhadap Tuhan. Akhirnya kan dia matinya bunuh diri. Beda dengan Daud.
Daud juga sejak awal dia mengasihi Tuhan. Bukan berarti Daud tidak berdosa. Banyak kali dia bikin dosa. Tapi bedanya, ketika dia sadar dia berbuat dosa, dia merendahkan diri. Dia minta ampun. Ya, banyak kan dosanya. Firman Tuhan katakan dalam kitab Ulangan 17 ayat 17 dan seterusnya. Seorang raja jangan memperbanyak istri. Istrinya banyak. Apalagi Salomo. Ya. Apalagi si Daud, istri orang dia rebut. Suaminya dia bunuh dalam peperangan. Kemudian dia menghitung karena pengen tahu dia sebagai raja. Pengen tahu jumlah penduduknya. Nah, ini merupakan suatu kesalahan besar. Tapi bedanya ketika dia ditegur oleh Tuhan melalui para nabinya. Dia merendahkan diri. Dia minta ampun. Itu beda antara Daud dengan Saul. Salomo anaknya juga. Ya. 2 kali Tuhan menghampiri dia berbicara secara langsung. Bahkan Tuhan berikan kepada dia hikmat yang luar biasa. Melebihi semua orang yang ada di muka bumi ini. Bahkan dikatakan oleh firman Tuhan. Sebelum engkau tidak ada yang seperti engkau. Dan sesudah engkau pun tidak ada yang hikmatnya seperti engkau. Dan itu terjadi. Tapi kenyataan membuktikan. Punya istri 700, punya gundik 300. Akhirnya para istri ini membuat dia melenceng. Menyembah kepada dewa-dewa yang disembah oleh para istrinya. Dan tidak ada penyesalan dari si Saul. Karena itu, karena Tuhan murka, bangsa ini dipecah. 12 suku dipecah 2. 2 suku menjadi kerajaan Yehuda. 10 suku menjadi kerajaan Israel. Kita sudah belajar nih, rewind lagi. 10 suku yang Tuhan berikan kepada si Yerobeam. Tadinya awalnya Yerobeam ya takut sama Tuhan. Tetapi setelah jadi raja, ya itulah karakter manusia. Ya, setelah di atas dia lupa. Padahal dia tadinya ini kan termasuk pegawai daripada Salomo. Ya, tetapi cara Tuhan, karena murka Tuhan kepada Salomo, negara ini dipecah pada zaman anaknya si Rehabeam, anak Salomo. Menjadi 2 suku, tetap ada di bawah suku Yehuda karena Bapak Yahweh mengasihi si Daud. Dipertahankannya kerajaan Yehuda. Tetapi 10 suku adalah bangsa Israel. Tetapi kenyataan dengan berjalannya waktu. Karena di Yehuda ini ada Yerusalem. Di Yerusalem ini adalah bait suci. Jadi walaupun ini pecah, kalau mereka mau mempersembahkan korban, orang-orang dari kerajaan Israel harus datang ke Yerusalem yang adalah kerajaan Yehuda. Akhirnya si Yerobeam raja Israel takut. Ini bisa-bisa kalau setiap persembahan orang Israel datang ke Yerusalem, bisa-bisa aku dibunuh nanti. Nah, mereka kembali kepada Rehabeam, anaknya si Salomo. Lah disinilah mulai babak baru. Karena ketakutan seperti ini kita baca. 1 Raja-Raja 12. Kita baca mulai ayat 26. Maka berkata Yerobeam Yerobeam ini dari yang diangkat menjadi raja Israel ya.
Sekarang kerajaan itu akan kembali kepada keluarga Daud, artinya kerajaan Yehuda. Kenapa? Apabila rakyat ini naik melakukan pengorbanan di bait Yahweh di Yerusalem, bait suci itu ada di Yerusalem, itu kerajaan Yehuda. Saya tangkap. Kerajaan Israel 10 suku, kalau dia mempersembahkan korban dia harus datang ke Yerusalem di kerajaan Yehuda, karena itu ketakutan si Yerobeam. Maka hati rakyatnya akan berbaik lagi kepada tuannya, yaitu Rehabeam raja Yehuda. Maka mereka akan membunuh aku dan akan kembali kepada Rehabeam raja Yehuda. Perhatikan ayat ini. Lalu raja menerima nasihat dan membuat 2 patung anak lembu emas. Ya. Dan dia berkata kepada mereka, sudah cukup lamanya kamu pergi ke Yerusalem. Lihatlah, ilah-ilahmu hai Israel yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Dia menempatkan yang satu di Betel dan yang lain di Dan. Maka hal itu menyebabkan dosa karena rakyat saling mendahului ke Dan. Lalu ia membuat juga kue-kue atas bukit pengorbanan. Mengangkat imam-imam dari rakyat biasa, bukan dari keturunan Lewi. Ya, kemudian ini parah lagi. Kemudian Yerobeam menentukan suatu hari raya pada hari yang ke-15. Jadi hari raya dia bikin. Kan hari raya Paskah hari ke-14 kan. Dia bikin hari 15. Dan seterusnya. Nah inilah yang terjadi juga sampai sekarang kan. Ya kita tidak ada dikatakan rayakan Natal 25 Desember. Nggak ada ayatnya. Lu kan sama dengan ini. Yang tidak tertulis itu yang diciptakan. Ya. Yang kita melihat di sini ya inilah awal mulanya. Negara ini pecah. Dan karena Israel ini semakin hari semakin murtad, mereka ini yang dimusnahkan Tuhan terlebih dahulu. Sehingga kalau saudara lihat dengan belakangan ini kan, 10 suku Yesra mulai kembali ya dari sini. 10 suku. Tadinya kita melihat ya seperti yang pernah dikatakan dari tempat ini bahwa memang 2 suku yang menjadi bagian daripada suku Yehuda ini kan suku dari kerajaan Yehuda, suku Yehuda dan suku Benyamin. Tapi di situ seperti yang pernah dikatakan, di situ harus ada orang Lewi. Jadi di semua suku ini ada orang Lewi. Tetapi karena kecenderungan orang-orang ini menyembah kepada berhala, sebagaimana ayat yang tadi dinyatakan, Yerobeam mengangkat imam-imam yang bukan dari suku Lewi. Tadi ingat nggak tadi kita baca kan? Bukan dari suku Lewi. Karena itu, kita lihat dalam 2 Tawari 11. Ayat 13. 2 Tawari 11 mulai ayat 13. Para imam serta orang Lewi di seluruh Israel, maksudnya kerajaan Israel, menempatkan diri mereka sendiri bersama dia keluar dari seluruh wilayah mereka. Oleh sebab itu orang-orang Lewi meninggalkan tanah penggembala mereka dan harta milik mereka dan mereka datang ke Yehuda dan Yerusalem. Jadi tadinya kan 2 kerajaan nih. Ya. Kerajaan Yehuda, kerajaan Yerusalem, kerajaan Israel. Ini orang-orang Lewi ada semua. Tetapi karena orang kerajaan Israel semakin murtad, mengangkat imam-imam bukan dari orang Lewi dan mereka menyembah kepada berhala, orang-orang Lewi yang ada di Israel berdasarkan ayat-ayat ini, mereka meninggalkan Yerusalem, bergabung dengan kerajaan Yehuda. Artinya di sini di kerajaan Israel orang Lewi nggak ada lagi. Saya tanggap. Ya, ini pengetahuan tapi kita juga harus ngerti. Karena orang-orang Lewi itu nggak dipakai di kerajaan Israel. Mereka menyembah kepada berhala dan si Yerobeam, raja Israel, menyangkat imam-imam yang bukan dari suku Lewi.
Dan hal itu terus terjadi juga bagi kita, umat non-Yahudi. Nah, itu kan gambaran. Terus bagi kita apa? Ya. Kita melihat bahwa waktunya yang sudah semakin dekat. Ya bukan hal yang mustahil, tahun 30 dia datang. Masalahnya siap enggak? Kan gitu. Ya, tahun 30 katakan, ya saya tidak bernubuat, tapi ya berdasarkan apa yang Tuhan nyatakan bagi saya pribadi, untuk saya juga diingatkan. Ya, bahwa kita ini kalau toh benar waktu itu, saya bertugas. Tugas saya. Dari 5 jawatan, sebagaimana tertulis Efesus pasal 4. 5 jawatan. 5 jawatan ini bertugas. 5 jawatan tertulis dalam Efesus 4 ayat 11. Tapi tugas 5 jawatan ini ayat 13. Membuat semua orang pilihan Tuhan memiliki pengetahuan, pengenalan yang penuh dan benar akan Tuhan melalui firman-Nya. Karena firman itu ada pribadinya, sehingga kita dapat bukan saja mengerti firman, tetapi juga mempraktekkan, dan itu akan membawa kita kepada kesempurnaan. Sehingga tubuh, roh, dan jiwa kita, kata Tesalonika yang sudah kita pelajari berulang-ulang. Karena kita terus mau dibersihkan oleh firman yang disingkapkan, tubuh, roh, dan jiwa kita dibersihkan terus-menerus. Sehingga ketika dia datang, dia dapat yang kau dan saya tidak bercacat celah. Tapi kan Filipi pasal 2 katakan, kerjakanlah keselamatanmu sendiri. Saya tidak katakan pasti tahun 30, tapi bisa aja. Kira-kira bulan apa? Kan boleh aja kita ya. Boleh aja kan kita nafsir-nafsir kan. Penafsirannya kalau kita lihat, bangsa Israel itu keluar pas Paskah. Paskah itu pas Yesua disalibkan. Loh kalau perhitungannya Paskah, Paskah ke Paskah. Paskah kira-kira bulan April kan. Dekat kan. Itu hanya gambaran buat kita. Ya. Kalau kita memang Tuhan kasih umur panjang sampai ke waktu itu, apakah kita siap? Tetapi kalau sebelumnya Tuhan bilang, aku udah kangen. Siap gak? Kan gitu. Sehingga kalau Tuhan sudah kangen dan kita harus pulang lebih dulu, pada saat yang bersamaan, orang yang sudah pergi lebih dahulu, ketika sangkakala berbunyi, kata Tesalonika, dia akan bangkit lebih dahulu. Dan bersama-sama dengan kita yang masih hidup, akan diangkat bersama-sama. Karena itu berdasarkan firman Tuhan tadi. Tuhan sudah menetapkan bagi setiap kita, kemana kita harus beribadah. Ya, banyak orang kan, ya kejadian seperti apa yang dikatakan. Apa yang ditulis dalam kitab Raja-Raja tadi. Kejauhan ke Yerusalem. Ya, sini aja sih Yerobeam bikin patung lembu. Kejauhan ke sini. Di rumahku kan ada dekat. Tapi yang disembah ilah yang lain. Ya, hati-hati. Saudara pernah bayangkan, ketika Maria melahirkan si Yeshua, dia akan disunatkan. Dia disunat ya pada hari ke-8. Ya. Kemudian setelah tahir 40 hari baru dia diberi nama kan. Kita lihat dulu ya. Supaya jangan salah. Kita lihat Lukas pasal kedua ayat 21-22. Ketika 8 hari telah digenapi untuk menyunatkan bayi itu, namanya pun disebut Yeshua.
Setelah disunat hari ke-8, dia disebut Yeshua. Nama disebut oleh malaikat sebelum dia dikandung di dalam rahim. Ketika hari-hari penahiran mereka telah digenapi menurut Torah Moshe, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya. Penahiran, kalau dia melahirkan anak laki-laki, penahiran 40 hari. Kalau dia melahirkan anak perempuan, penahiran 40 kali 2. Berdasarkan kitab Imamat. Nanti kita sudah belajar ayat itu. Ya. Tetapi kalau boleh saya katakan, waktu itu belum ada tanda-tanda si orang Majus datang. Artinya saya menafsirkan mereka masih tinggal di Bethlehem. Karena orang Majus itu datang, ya, kapan dia datang kan gitu kan? Kita lihat dalam Matius pasal kedua ayat ke-11. Setelah tiba di rumah itu mereka mendapati bayi itu bersama Maria. Perhatikan ayatnya baik-baik ya. Kita lihat terjemahan Inggrisnya. Ini kan bayi ya. Kita lihat terjemahan Inggrisnya. And when they were come into the house, they saw a young child, not a baby. Bisa tanggap? Artinya anak ini mungkin sudah berumur sekitar 2 tahun. Bisa tanggap? Jadi kan di dalam terjemahan kita bayi. Tapi dari terjemahan bahasa Inggris, a young child. Jadi penafsiran mungkin sudah 1 tahun atau 2 tahun. Kita nggak bisa katakan tepat. Tapi kalau yang dibunuh sama si Herodes itu dikatakan umur yang 2 tahun ke bawah, ya sekitar segitu umurnya. Artinya ketika masa pentahiran selesai, untuk Yeshua diserahkan, dia memang masih bayi. Karena 40 hari. Artinya Maria dan si Yusuf waktu itu masih tinggal di Bethlehem. Artinya dia berjalan dari Bethlehem ke Yerusalem. Jaraknya kurang lebih 10 km. Saya tafsirkan ya mungkin siapa Maria naik keledai lah, jalan pelan-pelan. Berdasarkan perkiraan kasar, manusia berjalan normal 1 jam itu 5 kilo. Jadi kita tafsirkan atau saya tafsirkan, antara Bethlehem ke Yerusalem dia berjalan paling sedikit 2 jam. Tetapi setelah kita lihat di dalam Lukas tadi, Lukas 2 tadi ayat ke 41. 42. Kedua orang tuanya pergi ke Yerusalem setiap tahun pada perayaan Paskah. Ketika dia berumur 12 tahun mereka naik ke Yerusalem. Waktu ini dia sudah tinggal di Nazaret. Saya tanggap. Kan ketika dia masih bayi, Tuhan bilang kepada Yusuf pergi ke Mesir. Setelah Herodes mati, Tuhan bilang balik ke Israel. Ketika dia balik ke Israel, si Yusuf tahu bahwa anaknya Herodes jadi raja. Dia takut, dia nggak mau di Bethlehem. Dia pergi ke Galilea, ke Nazaret. Antara Nazaret dengan dengan Yerusalem, jaraknya kurang lebih 146 km. Loh mereka ini, ya saya tafsirkan mereka jalan kaki. 146 km kalau berdasarkan perkiraan tadi, 1 jam 5 kilo. Kalau 1 hari mereka jalan 10 jam berarti 50 kilo. Paling sedikit saya tafsirkan, mereka berjalan 3 hari. Yang menjadi masalah ini contoh teladan. Kita tinggal di mana? Belum sampai 100 kilo. Ya, belum sampai, ada yang paling dekat yang tinggal sini nggak sampai 5 kilo. Ada motor, hujan, enak. Dari situ kita bisa menguji iman kita dengan iman orang dulu. Orang dulu untuk mau ibadah, jalan kaki, belum ada bus, belum ada mobil. Dan jalannya belum seperti sekarang.
Jalannya masih hutan, masih segala macam. Artinya kita juga menguji diri kita, ternyata iman kita belum sekuat orang-orang dulu. Kita hujan dikit, hujan males. Tuhan juga ngerti, ya Tuhan ngerti. Tuhan ngerti kau malas. Tahu enggak? Lebih enak tidur di rumah daripada ibadah. Saya ya boleh aja nafsirkan. Kalau pengangkatan, jangan harap orangnya diangkat. Lo lebih senang tidur daripada ibadah. Oh aku ibadah di rumah pakai streaming. Ya streaming ibadah. Tapi kok sambil makan kue. Sambil rebah-rebahan. Waktu Tuhan sudah sangat dekat. Engkau yang ada di luar sana ya. Mungkin kupingmu merah yang gak jadi masalah. Saya buat koreksi diri lah. Beribadahlah kepada Bapa Yahweh dengan hormat dan takut. Apa hormat dan takut kalau sambil nongkrong? Ya memang depan TV mungkin. Makan. Oh. Ya saya sih ngomong apa adanya. Karena saya berkewajiban mempersiapkan umat Tuhan yang dipercayakan. Agar kita semua berjaga-jaga. Hati-hati. Karena Tuhan itu setia kepada firman-Nya. Jangan kita beribadah seolah-olah sesuatu hal yang biasa. Tidak. Ibadah yang saudara dan saya lakukan itu menentukan apakah kita selamat apa enggak. Ya, keselamatan itu memang urusan pribadi. Tapi saya sebagai pelayan Tuhan berkewajiban hanya mengingatkan, ayo. Kalau seandainya memang Tuhan datang tahun 30, apakah kita siap? Ya. Apakah kita siap? Oh jangan bilang, paling bilang gini, bukan masalah itu. Kalau kau sampai tahun 30, kalau nggak sampai, tahu-tahu besok Tuhan bilang aku udah kangen nih pulang aja. Siap nggak? Saya tanggap. Anytime, setiap saat. Tuhan, kita harus mempersiapkan diri. Ya, karena Tuhan itu mau kita setiap saat senantiasa menjalin hubungan yang semakin erat, semakin erat. Nah, saya enggak tahu ya kenapa tadi tuh tiba-tiba terpikir seperti itu. Kemudian saya terbayang, kalau seandainya itu satu kebenaran, itu sesuatu yang memang Tuhan menyatakan, ya bersiaplah kita, saudara bersiap, saya bersiap. Tuhan tidak akan menunda waktunya terlalu lama. Karena yang dikatakan 120 tahun Yobel itu memang sudah lebih 6.000 tahun. Tapi sekarang lebihnya berapa? Ya saya ambillah dari kitab Keluaran. Itu yang Tuhan ingatkan. 430. Memang tahun 30 kan sudah dekat. Berkali-kali dinyatakan sudah sangat dekat, sangat dekat, sangat dekat. Tuhan tiba-tiba mengingatkan saya. Dan saya berkewajiban mengingatkan saudara. Bukan saya katakan pasti tahun sekian. Tetapi yang harus pasti adalah siapkan diri kita. Dimanapun engkau dan saya berada. Ingat setan senantiasa mengintai. Apabila mungkin ekornya menyeret bintang-bintang karena tidak hati-hati. Tetapi apabila kita berhati-hati dan kita mengandalkan Tuhan, tidak ada celah, tidak ada kesempatan kepada setan diberikan. Kita ada di dalam pemagaran Tuhan. Darah Yeshua membungkus kita. Nah itu maju terus, jangan mundur. Tetap semangat, tetap terus menerus membawa diri kita, bukan saja mengerti firman, tetapi terlebih mempraktekannya. Karena firman itulah yang menyempurnakan kita. Haleluya.